Aku sekarang jadi ketua Eko Partai Buruh Cibitung. Terima kasih Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, Pak Istanto beserta stafnya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 02 Pak Santosa beserta stafnya. Juga bapak-bapak yang bersatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya. Terima kasih pertama sudah memberikan waktu kepada caleg Partai Buruh ya, untuk memberikan perkenalan tentunya. Kalau saya kebetulan ditugaskan menjadi apa ya, kalau EXO itu dari partai lain itu pimpinan anak cabang tingkat kecamatan Partai Buruh ketuanya. Ya karena kenapa saya terima. Kalau orang awam mungkin gimana sih Pak Nono dulu Gerindra sekarang Partai Buruh, gonta-ganti mulu katanya, gitu kan? Tapi Apa boleh pulang nggak? Ya, ayo bentar ya. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah pergerakan. Tadi disampaikan oleh Pak Dwi, ini tentang pergerakan kita. Bahwa Bapak depan saya yakin sama kayak saya kuli pabrik, sama kayak saya pekerja pabrik karyawan. Ya. Saya ingin bercerita singkat saja tentang perjuangan yang harus Bapak-bapak ketahui dari upah aja lah, ya, dari upah yang kita terima, bahwa ini harus diketahui jarang ya, yang mungkin perusahaan yang belum serikat jarang mengetahui bahwa upah yang kita terima itu bukan serta-merta pemberian dari pemerintah. Pemerintah modusin ini upahnya 6 juta, enggak Pak ya. Atau dari pengusaha ini upahnya 6 juta, enggak. Karena prinsip pengusaha adalah kapitalis Pak. Kapitalis itu mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, memberikan Kecil-kecilnya. Ini kapitalis. Maka dari mana upah kita bisa besar seperti itu? Tentu Pak, kita pakai parlemen jalanan. Kita berjuang. Bahwa Bapak ingat tahun 2013. Di mana itu? Kawan-kawan kita di Abakus hari ini. memperjuangkan upah naik 600 Ada acara ribu juga. pada saat itu. Kepalanya dibacok Pak. Kopdar. Seret-seret kayak babi hutan. Ya. Bukan hanya keringat kita panas-panasan demo, bukan. Tapi darah keringat sudah kita keluarkan agar kita mendapatkan upah yang kita terima saat Cucu ini. Soekarno yang Jadi ini. ini adalah bukti perjuangan kawan-kawan serikat pekerja. Lantas anak-anak kita, saudara-saudara kita yang baru lulus masuk kerja langsung ke UMR Bekasi 5.400.000, nggak sekonyong-konyong itu. Semua dari proses. Kalau bapak-bapak pernah kerja di tahun 98, karena saya mengalami tahun 98 kerja di YKK Jipko Indonesia, gaji itu cuma 199.000 Pak. Tahun 98. Terus naik 100.000, naik 90.000, 100.000, 90, 100.000 terus sampai 2012, 2011 saja Bapak alami upah kita naik hanya 100.000, bener nggak? Ya. Setelah 2012, bahwa Bapak karyawan kompak semua berhasil nutup tol pada saat itu, upah langsung naik, jeng 500.000. Di tahun berikutnya sampai ada korban dari kawan-kawan Abakus yang dibacok, diseret-seret kayak babi hutan. Kawan-kawan kita itu naik 600.000. 2014 juga naik hampir 500.000. 2015 pemilihan presiden. 2015 jadilah penguasa sekarang PDI waktu itu. Upah langsung Pak anjlok. Bahkan sekarang dipersempit lagi, dikeluarkan lagi di 2 periodenya dengan Omnibus Law. Bentar lagi. Kita lawan Pak, nggak kita bilang. Kita lawan. Omnibus Law tahu Pak. Dari pasal 1 sampai pasal 7 membahas tentang agraria. Jangan harap nih, kita kejar pembangunan Hastagranha besok jadi terminal peti kemas, proyek pemerintah. Maka yang tertuang di Omnibus Law bahwa ketika rumah atau tanah warga yang kena proyek pemerintah, maka harga jualnya atau NJOP-nya ditentukan oleh pemerintah. Contoh, misalnya Hastagranha per meter ini 1 juta. Besok kena proyek,
pemerintah memutuskan hanya 300.000, maka yang diterima adalah 300.000. Masih banyak lagi kerugian-kerugian di dalam Omnibus Law yang ini harus kita lawan sama-sama. Kita masuk ke klaster tenaga kerja. Bapak jangan heran perusahaan Bapak ketika nanti diterapkan pesangon hanya yang awalnya Undang-Undang 13/2003 tentang tenaga kerja, ketika kita pensiun, kita PHK oleh perusahaan, kita mendapatkan 2 PMTK atau 2 undang-undang. Di Omnibus Law Pak hanya 0,5 pesangonnya Pak. Di Omnibus Law juga generasi muda anak kita tidak dibikin punya masa depan. Bagaimana punya masa depan? Sekarang contoh, anak kita lulus sekolah umur 19 tahun. Kerja magang, yang namanya magang nggak ada UMR Pak. Magang itu hanya uang saku. Maka bebas perusahaan. Perusahaan yang licik, yang kapitalis hanya 2,5 juta. Benar nggak Pak? Ini magang. Bertentangan dengan undang-undang, sangat bertentangan. Tapi bahasa pengusaha itu kan magang. Magang nggak berhak atas gaji, tapi hanya uang saku. Uang saku untuk perusahaan hasilnya ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta. Ini anak-anak kita, saudara-saudara kita yang lulus sekolah dibikin nggak punya masa depan Pak oleh Omnibus Law, oleh pemerintah yang sekarang. Makanya kita tolak kemarin. Terus perjuangan kita, perang kita terus terhadap pemerintah. Ini hal dasar yang harus diketahui Pak. Sama-sama kita saling mengingatkan, sama-sama buruh. Umur lulus 19 tahun kerja di perusahaan, udah magang, cuma gaji nggak seberapa, sebulan juga habis. 2 tahun kontrak, umur berapa? 21. 2 tahun kontrak lagi, kontrak kedua, perusahaan kedua, umur 23. Umur 24 anak kita nggak bisa kerja lagi nih Pak. Karena rata-rata perusahaan menerapkan umur usia batas 23 tahun. Terus pertanyaannya, apakah saudara kita, anak kita yang umur 24 harus mati gitu Pak? Nggak boleh hidup di Indonesia nih. Kan itu pertanyaannya Pak. Karena nggak bisa terima di pabrik Pak. Ini real. Maka dalam kesempatan yang bahagia ini, saya ingin menyampaikan perjuangan kita Pak, ya, untuk membuat bapak-bapak atau kawan-kawan buruh sejahtera itu udah panas-panasan tuh. Kemarin sudah saya nyoba. Apa sih Pak? Ketika ada perwakilan buruh duduk di DPRD, tugasnya apa? DPRD itu, anggota dewan itu membuat aturan Pak. Membuat aturan. Minimal kalau ada perwakilan buruh DPRD Kabupaten Bekasi, regulasi Kabupaten Bekasi diubah. Contoh sebentar. Mau jajan lagi. Kabupaten Bekasi tidak berlaku Omnibus Law. Bisa nggak? Sangat bisa. Kalau kita banyak perwakilan di Kabupaten Bekasi jadi anggota dewan. Contoh lain, anggota dewan di Karawang berhasil membuat satu aturan bagi perusahaan apapun yang berdiri di Kabupaten Karawang, maka 60%-nya harus warga Karawang. Apa sih warga Karawang? Orang yang memiliki KTP Karawang. Saya dari Jawa misalnya, tapi KTP-nya Bekasi. Anak saya Bekasi pastinya, kakaknya kakak Bekasi. Kalau di Karawang enak Pak. Perusahaan berdiri, misalnya terima karyawan 1.600 orang harus warga Karawang. Di Bekasi nggak ada Pak. Karena apa? Nggak ada perwakilan dari buruh jadi anggota dewan. Contoh lain yang lebih tinggi, DPR RI. Tadi saya dengar tentang lingkungan Obon. Ya, saya bilang Obon itu